kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Shalom. Apa saudara bersuka cita semua? Mari kita lanjutkan PA kita yang kelima, betul? Yang kelima, bagian yang kelima. Saya ingin mengulangi sedikit di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 dan 13 sampai 15. Yakobus pasal 1, setiap pengulangan mengandung rahasia yang baru. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan 4. Silahkan dibaca. Sudah dapat? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ini ujian yang pertama, ini bicara soal ujian. Anggaplah kalau kamu jatuh dalam ujian, kamu diuji, itu sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan, sebuah sukacita. Karena itu tidak sia-sia. Dalam ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu. Menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan itu kita tidak bisa belajar dari, kita tidak bisa dapatkan hasilnya dari sekolah Alkitab. Kita sendiri mesti masuk di dalam ujian. Walaupun kita ikut sekolah Alkitab luar negeri, kalau kita tidak masuk ujian, kita tidak akan menemukan, menghasilkan ketekunan itu. Ya. Dan sekarang ayat yang ke-4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekarang ayat 13 sampai dengan 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata. Sekarang bukan dikatakan bila seorang diuji, tapi bila seorang dicoba. Beda antara ujian dan cobaan. Di mana letak perbedaannya? Coba kita baca terus. Janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ya, sebab tidak ada pencobaan datang dari Allah. Terus, apa sebab sebabnya? Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak bisa dicoba dengan yang jahat. Dan Allah tidak pernah mencoba manusia untuk berbuat jahat. Kalau begitu, kalau manusia berbuat jahat, jatuh dalam pencobaan, asal usulnya percobaan itu dari mana? Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi saudara, sebetulnya jujur percobaan itu berasal dari dirinya sendiri orang itu. Karena masih ada keinginan-keinginan daging, keinginan kenajisan, keinginan perselingkuhan, keinginan kejahatan, keinginan
cinta uang, keinginan macam-macam, kesombongan, keinginan-keinginan daging itu, hawa nafsu itu, yang membuat manusia karena menuruti keinginannya, maka jatuhlah dia di dalam percobaan. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan. Dari mana itu keinginannya? Dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa terima keinginan itu dari mana? Dari siapa? Dari si ular. Keinginan mata, dia lihat, dia tertarik kepada buah yang terlarang itu. Dan akhirnya ketika dia makan, malapetaka datang atas dia. Terus kita baca. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dia diseret, dia dipikat, dia dipengaruhi. Dia ya diikat akhirnya. Tidak bisa lepas kecuali kalau dia sungguh-sungguh mau bertobat kembali kepada Tuhan. Terus? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Ya. ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, sekian. Tuhan tidak pernah mencobai kita dan dia juga tidak bisa kita cobai dengan yang jahat. Sebab Allah tidak, di dalam Allah tidak ada yang jahat. Saudara tidak akan bisa dicoba oleh iblis untuk jatuh dalam dosa. Kalau di dalam saudara tidak ada yang jahat. Tidak ada keinginan jahat. Ya. Tapi ketika ada keinginan itu, iblis datang mencoba, cocok nih, jatuhlah dia di dalam dosa. Tapi Tuhan menguji kita, itu perlu. Bukan mencoba untuk berbuat dosa, tapi menguji kita. Sebab kita ini perlu diuji. Contohnya misalnya saudara mau membeli mobil, saudara tidak langsung beli terus saudara bayar. Ya, saudara periksa dulu, diuji dulu, diduduki dulu, dilihat kiri kanannya bagaimana, mesinnya dicoba, ya, dijalankan 100 km per jam, 125 km per jam, ada mobil yang sampai 250 km per jam, mungkin ada yang juga bisa melayang seperti pesawat terbang 500 km per jam, diuji. Setelah cocok, atau minta sedikit pembetulan, baru dia beli, jadi miliknya dia. Diuji bukan untuk ditabrakkan. Boleh saja dia tabrakan, tapi dia mesti bayar itu. Betul? Diuji untuk disempurnakan. Mana yang belum cocok dengan dia, keinginannya dia begini, begitu, dudukannya mau lebih tinggi sedikit, setirnya mau diganti, atau ini, itu, dan sebagainya. Diuji. Contoh kedua, anak sekolah dasar diuji kelas 6, selesai diuji, masuk untuk bisa masuk SMP. SMP kelas 3 diuji lagi untuk bisa masuk SMA. SMA kelas 3 diuji lagi untuk bisa masuk fakultas. Fakultas diuji lagi untuk jadi dokter, untuk jadi insinyur, untuk jadi ini, itu, dan sebagainya. Diuji. Berkali-kali diuji, tidak cukup satu kali di SD. Ya, kalau dia tetap ngoyo, dia keras kepala, dia mau cuma di SD diuji, oke. Nanti dia kerja cuma jadi OB saja. Apa dia OB? Omong besar. Karena kepala besar, omong besar. Duit tak punya. Jadi ujian datang untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan anak itu bisa masuk SMP, bisa masuk SMA, bisa masuk fakultas, bisa jadi direktur, bisa jadi ini, itu, dan sebagainya. Untuk kebaikannya dia. Katakan dia tidak mau diuji, oke, silakan. Nanti kamu mau jadi apa? Ya, ujian datang untuk membuat kita naik level dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA.
naik level. Itu berlaku bagi anak-anak, berlaku buat kita anak Tuhan. Ya, setelah dalam ujian, Tuhan akan mengajar kita banyak perkara yang kita tadinya tidak tahu. Dalam ujian, kita buta tadinya terhadap kebenaran itu. Tapi pada saat kita di dalam ujian, pikiran kita dibuka oleh Tuhan. Mata kita dibuka oleh Tuhan. Kita tahu apa yang salah, apa yang benar. Tadinya kita ngotot, ini benar, saya benar. Oke. Masuklah dia dalam ujian. Saudara. Dan kita akan tahu. Kita tidak tahu apa yang kita perlu tahu sampai kita masuk dalam ujian. Kita tidak tahu apa yang kita perlu dan harus tahu. Sampai kita masuk dalam percobaan, ujian, pikiran hati kita dibuka oleh Tuhan. Dan kita bilang, oh Tuhan, terima kasih, ampuni saya. Karena terlalu keras pikiran manusia itu. Perlu dia diuji, dihancurkan lebih dulu. Baru dia dibuka. Tuhan itu baik. Satu saya katakan ada banyak hal yang Tuhan ajar kepada kita. Yang sebelumnya kita tidak mengerti. Sebelumnya kita masuk percobaan itu kita tidak mengerti. Sebelumnya kita masuk ujian itu kita tidak mengerti. Tapi di tengah-tengah ujian itu kita jadi mengerti. Ya. Satu hal yang kita perlu mengetahui, yang penting, yang kita perlu ketahui, yaitu bagaimana sikap kita pada saat kita berada dalam keadaan yang sulit. Sikap, katakan sama-sama. Sikap. Ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Yaitu bagaimana sikap kita seharusnya pada saat kita ada dalam keadaan yang sulit. Seringkali kita dalam keadaan sulit kita marah-marah. Apa itu sikap yang betul di hadapan Tuhan? Tidak. Seringkali dalam keadaan sulit kita putus asa. Itu juga tidak menolong. Kita kecewa. Sikap kecewa itu seperti kita mau membersihkan diri. Kecewa kepada si A, si B, si C, si D, si E. Kecewa kepada pendeta, kecewa kepada gereja, kecewa kepada Tuhan. Berani-beraninya manusia kecewa kepada Tuhan. Kalau kita kecewa kepada seseorang, itu sama seperti walaupun kita tidak ngomong. Tapi kekecewaan kita itu seperti kita mengatakan bahwa dia yang salah. Kalau kita kecewa kepada Tuhan, sama. Seolah-olah kita mengatakan Tuhan yang salah. Saya mengalami ini, Tuhan yang tanggung jawab, Tuhan yang salah. Betulkah? Padahal manusia yang salah. Berani menyalahkan Tuhan. Karena sikap yang salah itu, Tuhan masih membiarkan dia dalam keadaan seperti itu. Ya, ini sikap yang negatif. Jangan kita pakai ini. Sia-sia kalau kita pakai. Tapi ada orang yang dalam keadaan sulit. Dia tenang. Dia berhadap kepada Tuhan. Dia tidak salahkan Tuhan. Dia tahu semuanya ini. Ada maksud yang benar dari Tuhan. Di balik semuanya ini. Ini sikap yang positif. Tuhan senang
Kalau kita memakai sikap yang positif pada saat kita ada dalam kesulitan. Dan begitu kita memakai sikap yang positif ini, kita sudah dekat dengan tujuan ujian itu. Tidak selamanya kita diuji sampai mati kita diuji. Tidak. Tuhan kita tidak kejam. Pada akhirnya, dalam Yakobus ini dikatakan, pasal yang keempat, pasal yang kelima. Ayat 11b. Pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan. Bukan Ayub yang sediakan buat dirinya. Dia sudah tidak punya apa-apa, dia habis-habisan. Tapi karena dia punya sikap yang benar, yaitu bertekun, tidak menyalahkan kepada Tuhan, maka semua musibahnya Ayub itu Tuhan garis ada akhirnya, garis akhir. Stop sampai di sini iblis. Dan Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik daripada semua yang sudah hilang daripada Ayub. Stabil, ini penting sekali. Kita perlu memiliki sikap yang stabil, karakter yang stabil. Jangan sebentar baik, sebentar ngamuk. Dan kalau ngamuk seperti orang gila, semua dibanting, semua digebrak, sakit jantung itu nanti itu. Ya, stabil. Saudara tidak bisa memiliki damai sejahtera tanpa karakter yang stabil. Ya, bagaimana mau damai sejahtera? Nggak stabil, orang yang nggak stabil, pesawat yang nggak stabil itu naik turun, mau jatuh mau tidak, itu nggak stabil. Sebentar ketawa keras, sebentar marah keras, nggak stabil ya. Bagaimana bisa damai? Bagaimana bisa menikmati sejahtera? Betul? Sikap kita dinantikan oleh Tuhan pada saat kita ada di dalam keadaan yang sulit. Karakter kita yang positif. Tuhan mau munculkan itu. Sikap tenang. Ya, sikap menantikan Tuhan. Bukan emosi yang mendadak. Ya, mungkin saudara berkata, Paulus, manusia kan punya emosi. Kalau tidak, itu seperti patung. Oke. Manusia punya emosi. Tapi jangan emosi punya kita. Jangan emosi yang menguasai kita. Kita yang menguasai emosi. Emosi punya, oke, silakan. Tapi malapetaka datang kalau emosi itu, kalau kita dimiliki, dikuasai oleh emosi kita. Haleluya. Semoga saudara mengerti ini. Ya. Hal yang kedua juga perlunya hati yang teguh. Dalam keadaan sulit kita perlu memiliki hati yang teguh. Bukan hati yang goyang. Bukan hati yang maju mundur. Bukan hati yang ragu. Ya, naik turun. Hari Minggu naik. Hari Senin turun. Hatinya tidak teguh. Daud itu seorang raja yang luar biasa dipakai Tuhan.
Tapi dia menyadari satu perkara. Dia belum memiliki hati yang teguh. Sebab itu ketika dia jatuh berzina dengan Batseba, di dalam Mazmur 51, dia minta hati yang teguh. Baharuilah batinku dengan hati yang teguh. Ya, manusia punya hati yang teguh, tetapi ketika dicoba, hatinya jadi goyah. Coba kita baca Mazmur 51 ayat 12. ayat 12. Coba tolong ditulis di situ ya. Komputernya mana? ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Perbaharuilah batinku dengan roh yang apa? Teguh. Ini perlu sekali. Di kantor ada banyak percobaan. Percobaan pasti ada. Tapi persoalannya bukan percobaan ada atau tidak ada. Hati saudara teguh atau tidak teguh. Kalau hati saudara tidak teguh, saudara bisa dipengaruhi oleh percobaan itu, saudara jatuh. Seorang pemimpin yang luar biasa, Yosua, disadari bahwa Yosua ini seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi sampai dimanapun hebatnya dia masih perlu roh yang teguh, kata Tuhan. Sebab Tuhan, hatimu miliki hati yang teguh. Yosua 1 ayat yang ke-6, 7, 9, 18. Yosua 1 ayat 6 sampai 7. 9, 18. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ya, kuatkan dan teguhkan, berarti perlu keteguhan. Berarti belum teguh sepenuhnya. Kalau sudah teguh, tidak usah Tuhan bilang, teguhkan hatimu. Sudah teguh kok. Terus? Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ya, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sampai 2 kali, kuatkan dan teguhkan. Dan hati yang tidak teguh itu biasanya tidak kuat. Karena itu selalu ini dua sejoli. Kuatkan dan teguhkan. Karena kalau tidak kuat, tidak teguh. Kalau dia teguh, dia kuat. Kalau dia kuat, dia teguh. Kalau dia tidak kuat, dia tidak teguh. Kalau dia tidak teguh, dia tidak kuat. Ya, terus? Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali, saudara. Perkara yang, kalau perkara itu tidak terlalu penting, tidak perlu Tuhan mesti ulangi sampai 3 kali. Cukup 1 kali. Tapi kalau Tuhan itu mengulangi sampai 3 kali, ini berarti kita mesti hati-hati. Jangan anggap sepele apa yang tidak sepele di mata Tuhan. Ya, kuatkan, teguhkan. Hati suami harus kuat dan teguh. Terus ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Itu urusanku. Siapa yang melawan kamu, itu urusanku. Menentang perintahmu, tidak mau dengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, ini kekuasaan Yosua begitu besar. Dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 4 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan jadi pemimpin yang tidak kuat, yang tidak teguh. Saya bukan pemimpin. Ada suami, pemimpin dalam rumah tangga, saudara. Saya pemimpin di sekolah.
saudara pemimpin, anak-anak, saudara, ya, jangan goyah, jangan bimbang, teguhkan hatimu. Orang yang bimbang, yang goyah, yang tidak teguh, itu orang yang tidak tetap dalam mengambil keputusan. Tidak tetap dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi kesimpulannya saudara, iman, saya bicara soal iman. Yakobus ini bicara soal iman. Iman itu bukan untuk merubah keadaan, tapi membuat stabil. Membuat stabil hati kita dalam keadaan yang sulit. Jadi iman itu bukan untuk suasana yang senang saja, tapi iman itu juga untuk suasana yang sulit. Diperlukan untuk melalui suasana yang sulit. Kalau suasana yang senang ya semua orang bisa. Saya mau kasih contoh sedikit. Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 mulai. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, Pohon ara tidak berbunga, terus pohon anggur tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan panganan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. tidak ada lembu sapi, domba-domba terhalau. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah ini kontradiksi. Namun aku akan bersorak-sorai, ayat 18, di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah, selalu ada kata di dalam Allah, di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Sekian dulu. Ya, dalam keadaan seperti itu, pohon ara tidak berbunga, tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. Bagaimana kita bisa beria-ria, bersuka cita, dan bagaimana kita bisa bersorak-sorai. Orang bilang, tetangga kita bilang ini orang Kristen sudah gila. Ya, hasil buminya semua rusak. Kok bisa bersorak-sorai? Kok bisa beria-ria? Tidak masuk akal. Ya. Tetapi coba kita teliti baik-baik. Kita baca lagi sekali ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam, ini rahasianya di sini, di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti sikap kita itu berbeda dengan sikap orang dunia pada saat dia mengalami kesulitan yang sama dengan kesulitan kita. Seringkali kita bilang, ya saya orang Kristen setiap hari saya pergi gereja. Kok saya mengalami kesulitan? Seperti orang dunia itu yang tidak pernah kenal Tuhan, mengalami kesulitan. Saya kok juga mengalami kesulitan, saya kenal Tuhan. Saya bayar perpuluhan. Saya ini, itu, dan sebagainya. Kok saya mengalami musibah sama dengan dia? Tidak ada perkara kebetulan. Boleh sama musibahnya, boleh sama ujiannya, boleh sama kesulitannya. Tapi reaksinya tidak boleh sama. Sikapnya tidak boleh sama. Apa itu? Kita bersorak-sorai. Orang dunia mengutuki Allah.
marah kepada Tuhan, marah kepada manusia, kita tenang, kita stabil, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai. Memang sulit, saudara, untuk bersorak-sorai di tengah-tengah kesulitan. Bukan cuma sulit, sulit sekali. Bagaimana Paulus, saya bisa bersuka cita, bersorak-sorai. Saya kan kayak orang munafik. Tidak. Alkitab tidak mengatakan kamu orang munafik. Kalau kamu di dalam Tuhan dan kamu bersorak-sorai pada saat kamu ada di dalam kesulitan yang besar, itulah yang Tuhan mau. Masalahnya di dalam Tuhan atau kita tidak di dalam Tuhan. Loh, saya ini sudah dibaptis 3 kali, Om. Biar 10 kali. Belum tentu dia dalam Tuhan. Kalau dia masih marah sama Tuhan, dia tidak di dalam Tuhan. Seringkali kita ukur di dalam Tuhan itu sebelah luarnya. Kemasannya. Kristen. Pengerja. Diakon. Diakones. Dia apa lagi? Itu sebelah luarnya. Kemasannya. Sekarang orang kalau jualan, kemasannya itu dibagusin. Makanya harganya mahal. Bukan karena isinya enak. Kemasannya ya bagus. Cuma saya kemasannya yang bagus tidak bisa dimakan. Di dalam Tuhan itu ukurannya adalah di dalam hati kita. Ada orang bilang, makanya itu betul khotbahnya Paulus. Saya ada dalam Tuhan. Saya orang Kristen. Walaupun saya tidak pernah pergi gereja. Ini bukan kemasannya ini. Isinya bobrok. Mesti dua-dua baik. Tapi kalau disuruh pilih, isinya lebih bagus. Gereja jangan cuma sibuk sekarang mengganti sound system yang paling indah, paling canggih, paling hebat, paling mahal. Sound systemnya computerized semua. Tapi isinya urapan kuasa sudah hilang. Sudah tidak seperti dulu. Waktu gereja masih sederhana. Masih kepecah. Tapi pendetanya khotbah luar biasa, berapi-api. Sekarang mewah. Boleh saja mewah. Tidak dilarang kok. Tapi jangan itu cuma untuk menutupi kebobrokan gereja. Menutupi hal-hal yang tidak pantas di dalam gereja terjadi. Dan itu tertutup di mata manusia memang. Tapi mata Allah tidak tertutup. Kita harus kembali kepada aslinya gereja Tuhan itu bagaimana. Apakah kuasa Allah itu masih ada di tengah-tengah kita? Saya seringkali berkata, buat apa saudara dengar khotbah saya begitu panjang, begitu lama. Tapi kalau saudara pulang dengan khotbah saya yang tidak bisa mengubah hidup saudara. Saudara pulang dengan hidup yang sama seperti tadi datang. Yang terikat dengan dukun, ya masih tetap terikat dengan dukun, orang pintar. Ya juga pergi Tuhan Yesus minta sembahyang sama ibu gembala. Bukan ibu gembala, ibu gembala. Ya. Sudah apa saudara dengan khotbah saya yang panjang? Tapi khotbah itu tidak ada kuasa. Tidak mengubahkan hidup saudara. Ya. Tapi tidak berarti bahwa saya khotbah 10 menit saja juga. Nanti yang suka lihat lonceng, hore. Siapa yang menang? Iblis atau Tuhan Yesus ini?
Saya percaya tidak. Ya, di sini sekalipun pohon ara tidak berbunga, ayat 17 tadi. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun tidak mengecewakan. Mungkin saudara bilang, saya tidak punya pohon ara. Saya tidak punya pohon anggur. Tapi saudara punya istri. Sekalipun istri saya marah-marah, sekalipun suami saya malas kerja, makan tidur saja. Sekalipun anak saya menjadi pemberontak, sekalipun mertua saya cerewet, saudara, aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku tetap beria-ria. Amin. Amin. Saya minta tolong, kalau istri saya mau mulai marah-marah, suami mulai malas-malas, ingatkan, itu khotbahnya Om Paulus, ingat apa tidak? Bila perlu buka catatan saudara, bacakan keras-keras. Terus saudara pertama yang mesti memberi contoh, bersorak-sorai. Ya, saudara khotbah lebih gampang khotbah daripada praktek firman Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan akan mengerjakan itu di dalam kita. Bukan kita, tapi kasih karunia yang ada di dalam kita. Coba kita baca lagi sekali ayat ini. Jangan ditutup ya. Apa kok? Filipi. Pasal 3. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Maafkan, ayat pasal 2 ayat 13. Pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Karena siapa yang mengerjakan di dalam kamu? Kalau gitu kita nganggur? Tidak. Saudara perhatikan, kita tidak bisa berubah. Siapa di sini yang bisa merubah hidupnya sendiri? Coba angkat tangan. Mungkin seminggu dia berubah, minggu kedua dia tidak berubah. Dia kembali lagi hidup yang lama. Dia sudah lupa dengan apa yang dia perubahan itu. Kita tidak bisa merubah. Kalau ada orang bilang saya bisa berubah, tidak bisa. Tapi Tuhan cuma mau kita menunjukkan kemauan kita. Saya tidak bisa Tuhan, tapi saya mau. Saya mau, saya rela Tuhan. Maka kalau Tuhan lihat kita ada kemauan, kita ada penyerahan. Tidak berkeras, bersikukuh. Itu namanya orang tidak mau berubah. Memang saya sudah begini orangnya, tidak bisa berubah. Saya suami yang begini, saya istri yang begini. Ya udah, bertahun-tahun keluarga itu begitu terus. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan saya mau dirubah, itu bukan sekedar perkataan belaka, tetapi harus ada bukti. Kemauan kita itu harus ada bukti. Buktinya apa? Tadi saya katakan. Penyerahan. Ya Tuhan, saya berserah. Engkau mau apakan saja saya, silakan. Tadinya tidak Tuhan, saya tidak mau diginikan, saya tidak mau begitu. Jangan permalukan saya, jangan inikan saya, jangan itu. Ini namanya tidak mau dirubah. Kalau sudah dirubah, kalau sudah berserah, Tuhan yang akan merubah hidup kita.
Itulah yang dimaksudkan tadi. Karena Allah, bukan kamu, Paulus. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan, nah di sini kata kemauan, saya sudah jelasin tadi. Maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemauan dari kita, kerelaan dari Tuhan. Puji Tuhan. Sebetulnya kemauan lebih dalam lagi, tapi ini pelajaran yang lain lagi. Kemauan itu juga sebenarnya berasal dari Tuhan. Kalau tidak, kita tidak punya kemauan untuk dirubah oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Ini sikap yang tepat yang Tuhan mau. Sulit tetapi bisa, karena Allah campur tangan dalam hidup kita. Jadi saudara, kita kurang apa sih? Kita tidak bisa berubah kalau kita tidak ditolong Tuhan. Saya ini tidak bisa berubah kalau tidak ditolong Tuhan. Kita tuh ditolong Tuhan. Jadi begini, saya ada seperti saya ada oleh sebab ditolong Tuhan. Kok kita mau macam-macam sama Tuhan? Buktikan kemauan kita itu dengan penyerahan kita. Makin besar penyerahan diri kita kepada ya Tuhan, aku berserah. Itu nyanyian bagus sekali. Aku berserah. Seringkali kita cuma nyanyi, mulut kita doang. Aku berserah. Terus ya ayat 18. Ayat 19. Habakuk tadi. Tapi sebentar, ayat 18 lagi sekali, tolong bacakan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bersukacita beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, sikap ini datang dari Tuhan. Ya. Tapi sikap ini juga datang dari menolak. Menolak apa? Menolak untuk patah semangat. Sebab kalau saudara patah semangat, saudara tidak bisa bersorak-sorai. Munafik itu namanya. Dalam hatinya ngomel tapi bersorak-sorai karena disuruh sorak-sorai. Kita mesti menolak untuk patah semangat, untuk bersikap dingin. Kita mesti menolak untuk meninggalkan kasih yang mula-mula. Hanya orang yang ada kasih yang mula-mula yang bisa tetap bersorak-sorai. Walaupun pohon anggur, pohon ara tidak berbuah. Untuk sementara, tidak berbuah itu untuk sementara. Untuk menguji saja. Untuk mau mengetahui sikapnya orang itu bagaimana. Kita bisa bersorak-sorai pada waktu kita diberkati. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi kita tidak semua orang bisa bersorak-sorai pada saat dia tidak diberkati. Haleluya. Kecewa. Kita mesti berani. Sikap ini datang dari menolak untuk kecewa. Semua orang kecewa tidak bisa bersorak-sorai. Menolak untuk tersandung. Orang yang tersandung tidak bisa beria-ria. Orang yang tersandung itu mukanya lusuh. Ya. Sikap ini datang dari menolak untuk berbantah-bantah. Untuk mengeluh. Untuk ketakutan. Orang yang selalu ketakutan, dikuasai ketakutan, tidak bisa bersorak-sorai, saudara. Tidak bisa. Kita berani atau tidak berani menolak sikap-sikap yang negatif itu. Karena tidak mungkin dua sikap positif dan negatif itu ada di dalam kita bersamaan.
Tuhan mau supaya kita punya sikap yang tepat, yang seharusnya, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Yakobus dikatakan, marilah kita jangan jadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Mau jadi pelaku firman? Saya pernah lihat Alkitabnya seseorang, saudara, penuh dengan warna, stabilo. Ada biru, ada kuning, ada orange, ada apa lagi? Sampai seperti buku gambar. Mungkin itu sudah dilakukan atau tidak, tak tahu saya. Tapi kalau biarpun seperti buku kabar, di stabilo semua, kalau tidak melakukan, tidak berarti bahwa dia sudah melakukan. Andai kata yang belum melakukan, jangan di stabilo, jadi tetap putih saja. Terus dibandingkan yang putih, ayat-ayat yang putih belum di stabilo dengan yang sudah di stabilo, lebih banyak mana? Lebih banyak yang putih. Berarti lebih banyak yang belum dilakukan. Saudara, jangan tunggu Tuhan Yesus datang baru kita mau melakukan. Sekarang atau sama sekali tidak. Ya, saya persingkat ya. Bicara soal ujian. Ada banyak ujian-ujian, tapi saya ambil 3 lebih dulu. Terakhir ini. Ujian yang pertama adalah ujian ciuman Yudas Iskariot. Apa saudara pernah dicium orang kemudian dia mengkhianati saudara? Yang pernah coba angkat tangan? Tidak ada. Tuhan Yesus dicium oleh Yudas Iskariot. Ini ujian, tetapi tetap Tuhan Yesus mengasihi Yudas. Ujian mengasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Istilahnya begitu. Ini ujian, kalau saudara mengalami ini ujian bagi saudara untuk mengasihi seseorang yang sebetulnya tidak pantas untuk dikasihi. Dan seringkali pikiran kita bilang, ini orang tidak pantas untuk saya kasih. Pengkhianat. Tapi kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita mesti merubah pikiran kita. Justru orang yang tidak pantas ini, kita doakan, mintakan ampun. Tuhan Yesus dikatakan sahabatnya Sanhedrin, sahabatnya imam besar, dan para tua-tua Yahudi. Tidak. Disebut Tuhan Yesus itu sahabatnya orang berdosa. Orang yang tidak pantas, yang tidak selevel, yang tidak, orang yang dipinggirkan, yang tertolak, yang menjadi sampah masyarakat Yahudi, orang berdosa. Itu yang jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Pemungut cukai. Yesus berada di tengah-tengah pemungut cukai. Perempuan berzina. Lah itu kan ada orang berzina. Ya tapi jangan terus habis diampuni berzina lagi. Ya ini orang tidak mengenal kebenaran tadinya. Tidak selevel dengan Yesus. Seringkali kita ukur kasih itu dengan level kita. Sudah tahu? Kasih diukur dengan level kita sama dengan bukan kasih. Tidak selevel karena saya ini orang atas. Tapi Tuhan Yesus memenangkan orang-orang berdosa. Ya. Sahabat orang berdosa.
Kalau kita mau jadi teladan Kristus. Mother Teresa, dia menolong orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tertolak, terpinggirkan. Suatu waktu tengah malam dia jalan, lihat ada seorang India yang hampir mati, sudah busuk baunya. Dia suruh pembantunya bawa masuk di asramanya. Dia cuci, ada beberapa calon mayat. Semua itu disuruh pembantunya bersihkan. Yang satu yang paling parah ini dia yang bersihkan. Dan setelah itu orang ini dia senyum sama Mother Teresa dan dia mengatakan, baru ini kali saya dihargai sebagai manusia. Saya mati, saya hidup seperti binatang. Saya mati sebagai manusia, sebagai malaikat, dia bilang. Dihargai. Terus dia meninggal dunia. Luar biasa. Yang kedua, ujian waktu. Seringkali kita menunggu Tuhan mana jawaban doa. Kok tidak datang-datang Tuhan? Kita tidak betah. Kita mau cepat. Kita mau Tuhan, tolong Engkau turun dari takhtamu sekarang Tuhan. Tolong kepada saya. Kalau belum waktunya Tuhan tidak akan turun. Ya. Ujian waktu. Siapa di sini yang mengalami ujian waktu? Perlu kesabaran. Betul? Dan yang ketiga, terakhir. Ujian atas pujian orang. Nah, ini ujian enak ini. Dipuji orang. Jangan kita melayani Tuhan untuk dipuji orang. Ya, pujian orang itu menyesatkan orang tersebut. Pujian orang itu merebut kemuliaan Allah untuk orang itu. Bukan untuk dikembalikan kepada Allah. Tuhan tidak mau. Kalau orang memuji kepada saudara, kembalikan kepada Tuhan. Itu milik Tuhan, bukan milik saudara, bukan milik saya. Why? Kalau kita mengambil itu sedikit untuk diri kita. Saudara, memang selama kita hidup di dunia, kita tidak bebas dari ujian. Perhatikan baik-baik. Selama kita hidup di dunia, kita itu tidak bebas dari ujian. Amin. Karena itu kita perlu senjata rohani. Perlu atau tidak? Perlu. Sebab kita bergerak di tengah-tengah musuh. Ya. Yang punya senjata. Yang menyerang dari sebelah kiri kita, dari sebelah kanan kita, dari depan kita, dari belakang kita, dari atas kita. Kita tidak bergerak di antara sobat-sobat kita. Kita bergerak di antara musuh-musuh kita, itulah iblis. Dan dia mau menyerang kita dari sudut mana saja, dari segi mana saja, dari arah mana saja. Ya. Jadi kalau saudara tidak memakai perisai iman dan perisai dari hal sabar, maka tidak terlalu lama saudara akan menjadi tentara yang terluka oleh serangan-serangan dari musuh kita. Entahkah
hati Anda terluka. Banyak sekali orang Kristen hatinya terluka. Banyak. Karena dia tidak berhati-hati, dia tidak pakai senjata. Perlengkapan senjata Allah. Penting sekali perisai pedang roh firman Tuhan. Dan kalau kita berjalan di tengah-tengah musuh kita, kita tidak pakai senjata Allah. Tidak terlalu lama untuk membuat orang itu seperti serdadu yang terluka. Hatinya terluka, bisa jadi. Atau pikirannya terluka. Atau perasaannya yang terluka. Dan sudah tahu orang Kristen yang terluka hati itu. Dulunya begitu semangat, begitu berapi-api, begitu bersorak-sorai, beria-ria. Sekarang mengapa tidak? Padahal dia diberkati sekarang. Masalahnya bukan soal berkat. Soal dia terluka. Coba kita pikir, adakah hati yang terluka di sini? Saya terluka kepada seseorang. Ampuni dia. Ya, kalau saudara mau mengampuni, saudara akan bangkit. Jangan salahkan musuh kita. Ya, karena kita memang berada dalam peperangan rohani, saudara. Kalau kita dibidik oleh musuh kita, jangan salahkan dia. Karena kita sedang berada dalam, bukan dalam pesta. Bukan dalam keadaan damai dengan musuh kita. Tapi dalam keadaan perang. SOB. Apa itu? Staat van Oorlog en Beleg. Zaman Belanda dulu. Saya masih bisa sedikit bahasa Belanda. Sisa-sisa. SOB. Ini SOB ini. Masa perang. Tidak boleh orang bawa bedil. Bedil pesawat angin saja tidak boleh. Kalau dalam keadaan damai boleh. Ya, begitu juga kekristenan kita berada dalam saat peperangan rohani. Dan kesalahan kita adalah kita sibuk, kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu kita sibuk. Nah, seringkali kita selalu salahkan orang lain atas kegagalan kita. Salahkan orang lain atas kegagalan kita. Itu sama seperti kita bergantung sama orang. Sama orang itu. Makanya kalau kita gagal, kita salahkan dia. Ini dia yang salah. Dia tidak membantu saya. Dia tidak mendukung saya. Itu sama seperti dia bergantung kepada manusia. Saya menolak untuk bergantung kepada manusia. Karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Kalau ini pekerjaan Tuhan, mengapa saya mesti bergantung kepada manusia? Kalau gereja Tuhan dibangun ini adalah pekerjaan Allah, mengapa saya mesti bergantung kepada manusia? Amin. 40 tahun saya bangun gereja ini dengan susah payah, dengan air mata. Seringkali saya diusir, saya ditolak. Ya, saya dihina, disingkirkan, tapi saya tidak mau bergantung sama manusia. Karena saya tahu ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Kalau ini pekerjaan manusia, saya bergantung kepada manusia. Tapi kalau ini pekerjaan Allah, saya bergantung kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan saya. Mulai saat itu sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Boleh saja kita bergantung sama manusia. Tapi kalau kita gagal, jangan salahkan Tuhan. Karena kita bergantung kepada manusia. Ya, jangan menyesal setelah terlambat. Saudara, yang terakhir, marilah kalau kita membulatkan hati kita untuk tidak goyah terhadap Kristus, maka satu kali kita akan mendapatkan mahkota kehidupan sampai selama-lamanya. Mari kita membulatkan hati kita untuk tidak goyah, tidak sedikit-sedikit kita jadi goyah. Sedikit-sedikit goyah lagi,
mundur lagi. Kapan kita disempurnakan? Ya, saya ini banyak percobaan. Hidup itu pasti ada percobaan. Hidup Kristen itu adalah perjuangan. Saya pun tetap ada dalam perjuangan. Walaupun saya sudah 40 tahun, 45 tahun melayani Tuhan. Masih saya tidak boleh tanya, kenapa Tuhan selama 45 tahun kok masih terus ada perjuangan, masih ada peperangan, sampai terakhir hidup saya di atas muka bumi. Baru saya mendapatkan damai sejahtera, kekal untuk selama-lamanya. Sebelum itu, tidak perlu saya minta sama Tuhan, saya sudah tahu. Belum waktunya saya untuk beristirahat. Nanti di sana beristirahat, di sini berjuang. Ya, tapi walaupun saya tidak beristirahat, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam saya. Itu istirahat di dalam hati saya. Itu yang membuat saya jadi kuat. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita, mana kuat, mana tahan. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa yang saya alami, saya sampaikan kepada saudara, saya impartasikan kepada Anda. Anda juga boleh mengalami seperti apa yang saya alami. Percobaan boleh datang, tetapi kekuatan saudara tetap prima. Mari kita bangkit.